Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baiklah, warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Rogi Aufi, Fatimah Zahra, Hanifah Wahyuni, dan Lisa Rahmanita. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang berjudul Sistem Informasi Pengelolaan dan Pelayanan Pet Shop berbasis Framework Kode Igniter. Yang pertama, yaitu bab pendahuluan, itu adalah latar belakang. Latar belakang dari proyek kami yaitu seiring berkembangnya dunia pet shop, permintaan konsumen akan barang pun semakin meningkat. Semakin banyak pet shop, maka pesaing pun makin bertambah. Untuk menjaga daya saing yang tinggi, dibutuhkan suatu inovasi dalam usaha pet shop. Salah satu pet shop yang ada di Padang Panjang adalah Warasatwa. Saat ini, Warasatwa masih menggunakan sistem penjualan yang manual, seperti pencatatan data penjualan dan stok masih manual, menggunakan kertas atau Microsoft Excel, sehingga pencarian data memakan waktu yang lama dan juga dapat terjadi kehilangan data. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proyek dibuat dapat memenuhi standar permintaan dari sebuah klien pet shop. Yang kedua, bagaimana aplikasi yang dibuat dapat memudahkan pekerjaan petugas yang bekerja pada sebuah pet shop. Lalu yang ketiga, yaitu manfaat. Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari perancangan website ini adalah memberi kemudahan terhadap pegawai Warasatwa dalam mengakses, mengelola, dan mengolah informasi produk dan harga secara detail dan akurat. Selanjutnya itu bab 2, ruang lingkup proyek yang akan dijelaskan oleh Hanifah Wahyuni. Kepada Hanifah Wahyuni, disilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan bab 2, yaitu ruang lingkup proyek. Yang A, landasan teori. Pertama, konsep dasar sistem. Menurut Romney dan Steinberg 2015, sistem adalah rangkaian dari 2 atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, penjualan. Menurut Harjunawati dalam buku Marlina 2018, penjualan sendiri pada umumnya diartikan sebagai pemindahan produk yang dihasilkan oleh perusahaan, baik itu barang ataupun jasa dari produsen ke tangan konsumen. Yang ketiga, selanjutnya, tool system. Tool system atau peralatan pendukung merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan bentuk logika model dari suatu sistem, di mana simbol, lambang, dan diagram menunjukkan secara tepat arti fisiknya. Pertama ada UML, merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks pendukung. Kedua ada IRD, berfungsi untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan berbagai notasi dan simbol. Ketiga ada LRS, adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas, menentukan kardinalitas jumlah tabel dan foreign key. Selanjutnya, yang keempat, model pengembangan sistem. 1. Analisa kebutuhan, menganalisa dan mengumpulkan data untuk dijadikan referensi mengenai perangkat lunak yang diperlukan dalam perancangan website. Yang kedua, yaitu desain software, yaitu membuat desain sistem yang akan dibuat dari awal hingga akhir, agar memudahkan dalam merealisasikan website yang akan dibuat. Di sini menggunakan UML atau Unified Modeling Language, IRD, dan LRS. Yang ketiga yaitu pengkodean, melaksanakan pengkodean atau coding, atau membuat kalimat perintah menggunakan bahasa komputer. Maka dalam pembuatan aplikasi ini terdapat beberapa kebutuhan diperlukan, yaitu text editor, MySQL, Exam, dan kode igniter. Selanjutnya yang B, analisis masalah. Analisis masalahnya yaitu diawali customer datang ke toko, kemudian melihat-lihat produk, karyawan menjelaskan detail barang yang ditanyakan. Jika customer sudah memilih, maka karyawan mencatat pada form pemesanan. Setelah itu diserahkan ke kasir.
Kemudian kasir yang akan melakukan pencatatan total pembelanjaan pada truk atau nota pembayaran setelah selesai melakukan pembayaran oleh customer, maka kasir memberikan struk rangkap pertama kepada customer dan struk rangkap kedua akan disimpan oleh kasir untuk dibuatkan laporan penjualan, di mana laporan penjualan tersebut akan diserahkan kepada pemilik waras satwa pet shop. Beginilah bentuk tampilan tabelnya. Selanjutnya, ditemukan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, masih sulitnya melakukan pencarian data. Apabila data lama dibutuhkan, maka harus mencari data tersebut pada rak Bindex, sehingga kurang efektif dan membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, membuat laporan penjualan lama karena harus mengumpulkan data penjualan pada arsip penjualan. Yang ketiga, pencatatan laporan masih menggunakan tulisan tangan sehingga dinilai kurang efektif. Banyak sekali masalah-masalah yang timbul dari sistem berjalan pada waras satwa pet shop. Selanjutnya, oleh karena itu, terdapat pemecahan masalah antara lain. Yang pertama, dengan menyimpan data yang sudah terkomputerisasi, memudahkan dalam pencarian data dan meminimalisir kehilangan data. Yang kedua, dengan adanya sistem yang terkomputerisasi, pembuatan laporan penjualan akan lebih mudah karena dapat dicari berdasarkan file transaksi. Yang ketiga, pencatatan laporan berbentuk data laporan berdasarkan file transaksi yang masuk dan keluar agar tidak terjadi kesalahan dalam membuat laporan. Selanjutnya yang C, perancangan sistem, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, yang C, perancangan sistem akan dijelaskan oleh Fatimah Zahra. Kepada Fatimah Zahra, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Perancangan sistem, yaitu pertama desain. Desain ini ada bagian use case diagram. Pada use case diagram yang memperlihatkan setiap aktivitas aktor bisnis, use case bisnis dapat dan bekerja dalam suatu organisasi atau perusahaan. Berikut inilah model use case bisnisnya. Pertama, use case login. Pertama-tama, kasir pemilik toko akan login, dan ada juga pilihan batal. Jika login, maka akan lanjut kepada memasukkan username dan memasukkan password. Selanjutnya, pada use case menu utama, kasir akan memilih untuk mengakses menu utama atau logout. Pada saat mengakses menu utama, akan terdapat pilihan mengelola profil, mengelola informasi produk, mengelola master data, mengelola transaksi, dan mengelola laporan. Selanjutnya pada use case menu master, akan ada pilihan mengakses menu master, selanjutnya dan logout. Pada saat pemilihan mengakses menu master, akan terpilih untuk mengelola data akun, mengelola data produk, dan mengelola data karyawan. Selanjutnya aktivitas diagram. Pada aktivitas diagram adalah diagram yang menggambarkan aliran fungsionalitas dari sistem. Pertama-tama, kasir akan melakukan login. Yang itu sistemnya akan masuk ke dalam sistem penjualan tunai. Selanjutnya memilih menu transaksi. Sistem akan menampilkan menu transaksi. Selanjutnya kasir memilih submenu form penjualan. Sistem akan menampilkan form penjualan. Selanjutnya pada form penjualan akan terdapat pilihan tambah dan cari. Selanjutnya kasir akan menambahkan data penjualan. Lalu pada sistem memproses penyimpanan data penjualan. Pada kasir memasukkan data penjualan yang dicari. Dan lalu pada sistem menampilkan data penjualan yang dicari. Selanjutnya kasir akan mengubah data penjualan lalu menyimpannya. Selanjutnya IRD-nya yaitu terdapat penjualan, penjualan detail, jurnal, produk, dan akun. Pada LRS adalah menampilkan kardinalitas, yaitu bisa one to one dan one to many. Selanjutnya sekuen diagram, kasir akan mendapatkan pilihan bisa melakukan tambah, simpan, cari, hapus, dan batal. Selanjutnya demo aplikasi yang akan saya kembalikan kepada moderator. Kepada moderator dipersilakan. Baiklah, selanjutnya itu demo aplikasi yang akan dijalankan dan dijelaskan oleh Rogi Aufi. Kepada Rogi Aufi, disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan di bagian cara penggunaan aplikasi yang telah dirancang
yang pertama yaitu bagian front end, itu ada di bagian front end itu home, shop. Di shop ini terbagi dua, itu keranjang belanja dan konfirmasi pembayaran. Nah, selanjutnya tentang kami, kontak dan akun. Akun ini akun saya logo. Nah, ini untuk order yang telah dilakukan. Selanjutnya ini bagian home atau dashboard di front end. Nah, ini adalah fitur-fitur yang menjadi unggulan dari aplikasi kami. Yang pertama, gratis ongkir apabila belanja minimal Rp20.000. Ya, stok akan selalu tersedia. Kualitas barang terjamin itu bantuan itu 24 jam dalam seminggu. Nah, selanjutnya untuk pembelian kita bisa masuk di pet shop, ini di produk terbaru. Di sini tersedia bermacam-macam kebutuhan untuk pet shop. Yang selanjutnya ini adalah deal of the day atau yang menjadi diskon yang terbaik pada hari ini, itu kasih kucing 20 kg. Nah, selanjutnya ini testimoni tentang pembeli. Nah, ini tentang kami. Nah, yang selanjutnya untuk mengorder kita bisa menekan ikon keranjang ini. Nah, setelah ditekan maka di keranjang ini akan ditambah. Nah, untuk ini adalah untuk yang akan di check out. Di sini kita juga bisa menggunakan kupon, ya. Kalau kuponnya tersedia, biaya pengiriman gratis, lalu kita bisa juga selanjutnya akan melakukan check out. Pengiriman untuk ini akan bayar di tempat. Metode pembayarannya itu dua, transfer bank atau bayar di tempat. Nah, selanjutnya buat pesanan. Nah, setelah dipesan akan masuk ke dashboard untuk pemesanan. Ya, di sini kita juga bisa membatalkan order yang telah kita lakukan pembayarannya tadi, pembayaran di tempat, maka tidak ada di sini. Nah, selanjutnya di sini ada ID pemesanan, tanggal, jumlah yang dipesan, total harga pesanan, metode pembayarannya itu bayar di tempat, statusnya dalam proses. Karena tadi di konfirmasi pembayaran baru ini, untuk pembayaran baru yang tadi kita bayar tempat bisa kita tukar menjadi melalui bank. Yang itu untuk front end atau klien untuk melakukan pemesanan. Yang selanjutnya kita akan masuk ke bagian admin atau sisi backend-nya. Kita login terlebih dahulu. Nah, setelah kita ini adalah halaman dashboard dari backend-nya. Itu ada jumlah produk yang tersedia, pelanggan yang sudah terdaftar, pesanan yang diterima, itu pendapatan, total pendapatan. Selanjutnya, ini grafik penjualannya. Nah, dan ini yang pelanggan baru, order terbaru, yang semua order, untuk pembayaran menu konfirmasi ini. Nah, ini produk yang terbaru. Nah, yang selanjutnya itu kategori produk.
Kategori produk itu kami memiliki 3 kategori produk, yaitu food atau snack, shampoo and conditioner, yang sebenarnya liter. Produk ini adalah produk yang kami sediakan. Untuk menambah bisa di sini pilih kategorinya apa, misalnya liter, nama produknya pasir kucing. Nah, jumlah harganya berapa, kita bikin 200.000, stoknya 50. Dan untuk deskripsi ini kita bebas membuat apa saja, misalkan pasir untuk kucing. Yang selanjutnya kita tambahkan foto di sini. Lalu kita tambahkan produk. Nah, ini produk baru telah berhasil ditambahkan. Kita lihat di sini. Nah, kita juga bisa melakukan edit. Nah, di sini untuk editnya kita dapat memberikan diskon ataupun tidak pada produk yang kita inginkan. Misalnya kita kasih diskon 20.000. Nah, di sini kita isi ulang, yaitu pasir kucing. Nah, itu kita simpan. Nah, kalau di sini diskonnya ada 10%. Misalnya pesanan ini adalah daftar kelola order yang telah dilakukan, misalnya kupon. Nah, kupon ini berlaku untuk yang tadi, untuk yang ini, yang pemesanan tadi. Nah, kita juga bisa menambah kupon baru, misalnya nama kuponnya apa, dengan kupon hari kemerdekaan, itu kemerdekaan. Nah, kode kuponnya itu 17 Agustus. Nah, potong harganya kita bisa menyesuaikan, misalnya kita kasih 20.000. Nah, di sini tanggal mulai kupon berlaku, dan di sini sampai kapan kupon itu bisa digunakan, misalnya sampai tanggal 31 Agustus 2021. Kita tambah. Nah, di sini ada nama kupon kemerdekaan, potongan 20.000 dan masih berlaku. Nah, selanjutnya pembayaran. Ini adalah data pengelolaan pembayaran. Ini adalah pengelolaan pelanggan. Nah, di sini review yang telah dilakukan oleh pelanggan. Nah, sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok 1. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.